Melanjutkan cerita sebelumnya, kemudian, Shin kembali ke rumah sakit di mana Kang Haeyeon dirawat. Hari itu, dokter yang merawat Kang Haeyeon mengatakan, hasil tes menunjukkan tidak ada yang abnormal. Kemampuan pemulihan Anda sungguh luar biasa. Beberapa waktu setelah dokter mengatakan diagnosanya ke Kang Haeyeon, terlihat Kang Haeyeon dan saudarinya berjalan pergi untuk meninggalkan rumah sakit tersebut. Lihat, sudah kubilang, aku bisa saja pulang kemarin, ucap Kang Haeyeon ke saudarinya. Ah, banyak omong. Tapi pemimpin aliansi pengguna kemampuan itu yang sudah membayar biaya tagihan rumah sakitnya kan? Sahut Kang Hyun. Mendengar perkataan dari Kang Hyun, Kang Haeyeon pun menanggapinya. Hei, apa kau tahu berapa banyak duit yang aku tidak dapatkan karena cuti? Ucap Kang Haeyeon. Namun tiba-tiba, di saat yang sama, mereka mendengar suara seseorang sedang menanyakan seorang pasien bernama Kang Haeyeon kepada resepsionis rumah sakit tersebut. Mendengar namanya ada yang mencari, Kang Haeyeon pun menoleh, di mana asal suara itu. Setelahnya, Kang Haeyeon menyuruh adiknya untuk pergi duluan. Di sisi orang yang mencari Kang Haeyeon, terlihat dia sedang berbicara dengan resepsionis rumah sakit. Benar di sini tidak ada pasien yang bernama Kang Haeyeon? Tanya lagi pria tersebut ke resepsionis. Benar Pak, jika pasien sudah dipulangkan, kami tidak bisa memeriksanya, jawab resepsionis rumah sakit ke pria tersebut. Di saat pria tersebut sudah pasrah, tiba-tiba dari belakangnya, Kang Haeyeon menghampirinya. Siapa Anda? Tanya Kang Haeyeon ke pria yang mencarinya. Mendengar suara tersebut, pria itu pun menoleh ke belakangnya. Sesaat pria itu terdiam, dan memandang ke arah Kang Haeyeon, yang sedang berdiri tepat di belakang dirinya. Apa kau? Sahut pria tersebut, tetapi belum habis perkataannya diucapkan, Kang Haeyeon langsung menyela. Iya, saya Kang Haeyeon. Saya dengar kau memanggil nama saya. Setelah Kang Haeyeon ngomong begitu, dengan bergegas pria itu mengambil sesuatu dari saku jasnya. Ternyata, pria tersebut mengeluarkan sebuah kartu nama dan langsung menyodorkannya ke Kang Haeyeon. Saya, Shin Tae-gil, ucap pria tersebut menyebutkan namanya ke Kang Haeyeon. Kementerian Keamanan Dalam Negeri, Tim Manajemen Pengguna Kemampuan Khusus, sahut Kang Haeyeon, membacakan apa yang tertulis di kartu nama yang diterimanya. Lalu, Kang Haeyeon menanyakan ke pria yang bernama Shin Tae-gil, tentang kenapa pihak pemerintah mencarinya. Tak lama kemudian, di tempat yang berbeda, sepotong daging yang lezat telah dipanggang. Kala itu, Kang Haeyeon dan pria yang bernama Shin Tae-gil sudah berpindah di sebuah tempat makan. Apa tidak keberatan? Di sini agak mahal harganya, tanya Kang Haeyeon ke pria yang bernama Shin Tae-gil. Iya, tidak apa, jawab Shin Tae-gil. Hah, saya penasaran, pajak saya dipakai untuk apa? Ternyata untuk makan-makan, ucap lagi Kang Haeyeon ke Shin Tae-gil. Mendengar sindiran kecil dari Kang Haeyeon, Shin Tae-gil tidak menanggapinya. Berikutnya, ekspresi Kang Haeyeon menjadi sedikit lebih serius dan menatap Shin Tae-gil. Jadi Anda ingin saya ikut afiliasi pemerintah? Tanya lagi Kang Haeyeon ke Shin Tae-gil. Ya, tapi ini bukan mandat. Ini hanya sebuah ajakan, jawab lagi Shin Tae-gil. Kalau begitu saya akan jadi pegawai negeri dong. Apa yang bagus soal itu? Sahut Kang Haeyeon menanggapi maksud Shin Tae-gil. Pertama-tama, kami bukan sekedar pegawai negeri biasa. Ini adalah organisasi yang dibuat oleh negara untuk menyiapkan perubahan di masa depan. Itulah tim manajemen kemampuan khusus kami. Pemerintah telah menetapkan bahwa tidak mungkin untuk mengendalikan pengguna kemampuan sepenuhnya, dan jumlah kemampuan kian bertambah. Jadi tidak mungkin kami mengontrol bahkan memaksa mereka. Tidak ada untungnya juga jika kami bersikap agresif terhadap mereka. Justru pemerintah membantu mereka semaksimal mungkin, dan membangun hubungan yang saling menguntungkan, jelas Shin Tae-gil. Gitu ya, sahut Kang Haeyeon, tetapi saat itu fokus Kang Haeyeon tertuju ke potongan daging yang sedang dipanggang Shin Tae-gil. Di dalam benak Kang Haeyeon mengatakan, bukan begitu caranya memanggang daging yang benar. Jadi apa untungnya untuk saya? Tanya lagi Kang Haeyeon ke Shin Tae-gil. Shin Tae-gil pun menjawabnya, yang penting duit. Kami akan memberi Anda uang yang cukup untuk menjamin tidak ada ketidaknyamanan di dalam aktivitas Anda. Dan jika terjadi apa-apa, pemerintah berjanji untuk memberi dukungan pada anggota keluarga yang masih hidup.
dan juga memberikan perlakuan yang setara dengan individu yang berjasa. Mendengar jawaban Shin Tae-gil, Kang Haeyeon kembali bertanya lagi, "Bagus juga itu, berarti pekerjaannya tidak banyak ya?" "Ya, itu betul sekali, namun, kami tidak akan mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Yang kami minta hanyalah agar Anda mempertaruhkan cara hidup Anda saat ini, dan tanggapi hanya ketika kami meminta bantuan Anda," ucap Shin Tae-gil menjawab lagi pertanyaan Kang Haeyeon. Setelah Kang Haeyeon mendengar semua jawaban dari Shin Tae-gil, sejenak Kang Haeyeon terdiam merenungkannya, setelahnya Kang Haeyeon berkata ke Shin Tae-gil, "Tidak buruk juga." Sebagai contohnya, seperti presiden dari aliansi pengguna kemampuan Choi Dong-woo, dan ketua Guil Dangun Han Seon juga ikut terlibat, sahut Shin Tae-gil ke Kang Haeyeon. "Jadi saya bisa dapat kerjaan sampingan dong," sahut juga Kang Haeyeon ke Shin Tae-gil. Dan setelah Kang Haeyeon berkata begitu, akhirnya Kang Haeyeon memberikan keputusannya, bahwa ia akan ikut bergabung dengan pemerintah. Setelah obrolan Kang Haeyeon dan Shin Tae-gil selesai, Shin kembali berganti, di daerah Suwon, Gyeonggi-do, dekat dengan Lab Lamadayan. Di lokasi tersebut, terlihat Kang Haeyeon sedang berjalan seorang diri, setelah menerima tawaran Shin Tae-gil bergabung dengan pemerintah di unit Kementerian Keamanan. Sembari berjalan, Kang Haeyeon berbicara sendiri, ia mengatakan, dari semua tempat, mereka mau aku bawa mobil ke sana. Aku penasaran dengan kondisi mobilku dan semua kekacauan yang telah terjadi." Tetapi, mendadak Kang Haeyeon mendengar ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata orang yang memanggil Kang Haeyeon adalah Shin Sung-ha. "Nona Shin Soyi," sahut Kang Haeyeon. Mendengar Kang Haeyeon salah menyebutkan namanya, itu membuat Shin Sung-ha menatap Kang Haeyeon sedikit lebih tajam. "Saya Shin Sung-ha," ucap Shin Sung-ha, mengingatkan kembali Kang Haeyeon namanya sembari menghampiri Kang Haeyeon. Di saat itu, Shin Sung-ha juga menyerahkan sesuatu ke Kang Haeyeon. Melihat hal tersebut, Kang Haeyeon menjadi sedikit kaget setelah mengetahui apa yang diberikan Shin Sung-ha. Ternyata yang diberikan Shin Sung-ha ke Kang Haeyeon adalah sekantong batu inti monster dari hasil buruan mereka yang sebelumnya. "Maaf saya terlambat mengembalikan ini padamu. Tadinya saya mau langsung memberikannya, tapi Anda telah pingsan dan dibawa ke rumah sakit," jelas Shin Sung-ha ke Kang Haeyeon. Mendengar penjelasan yang baru saja Shin Sung-ha katakan, itu membuat Kang Haeyeon kaget kembali. "Apa kau menunggu aku untuk mengembalikan ini? Walaupun kau tak tahu apakah aku akan kembali atau tidak," ucap Kang Haeyeon sembari bertanya ke Shin Sung-ha. Dengan polosnya, Shin Sung-ha membenarkan apa yang ditanyakan Kang Haeyeon. Mendengar jawaban Shin Sung-ha seperti itu, di dalam benak Kang Haeyeon berkata, bahwa Shin Sung-ha sangat keras kepala. Kemudian Kang Haeyeon mengatakan ke Shin Sung-ha, "Kau bisa bawa ini," ucap Kang Haeyeon sembari memberikan kembali sekantong kristal inti monster tersebut. Tetapi Shin Sung-ha menolaknya, ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau ingkar janji. Tanpa basa-basi Kang Haeyeon menanggapinya, "Ya, okelah kalau begitu. Terima kasih soal ini," sahut Kang Haeyeon sembari beranjak pergi meninggalkan Shin Sung-ha. Sejenak Shin Sung-ha hanya terdiam sembari juga menatap ke arah Kang Haeyeon yang akan pergi meninggalkannya. Sebelum Kang Haeyeon berjalan terlalu jauh, tiba-tiba Shin Sung-ha memanggil Kang Haeyeon. Mendengar namanya dipanggil oleh Shin Sung-ha, Kang Haeyeon pun meliriknya. Kala itu, Shin Sung-ha langsung membungkuk ke Kang Haeyeon. "Maukah Anda menerima saya sebagai murid Anda?" ucap Shin Sung-ha memohon ke Kang Haeyeon. Melihat sikap Shin Sung-ha yang seperti itu membuat Kang Haeyeon kaget dan bingung. Lalu, Shin berganti, di tempat lain lagi. Di sana terlihat ada sebuah dungeon yang muncul. Dungeon itu adalah Dungeon Rank F, bernama Desa Kurla. Tak disangka, di sana ada monster lich yang sedang bersembunyi, yang ternyata ia belum berakhir sewaktu melawan Choi Dong-woo. Tak kusangka, aku terpojokkan oleh manusia." Tiba-tiba, di saat itu, sang monster lich didatangi oleh seseorang. "Jadi kau di sini," ucap orang tersebut menyapa monster lich. Mendengar ucapan dari seseorang yang mendatanginya, itu membuat monster lich terkejut. Nama dari Dungeon Rank D sudah muncul, dan dia adalah Lich Dayan. Lanjut ucap orang itu, yang ternyata ia adalah Choi Min-jun. "Siapa kau?" sahut ketus monster lich ke Choi Min-jun.
Jangan begitu, aku bukan musuhmu. Aku adalah orang yang telah membebaskanmu, terang Choi Min-jun. Mendengar ucapan dari Choi Min-jun, itu membuat Monster Lich kembali dibuat terkejut dan bingung dengan perkataan Choi Min-jun kepada dirinya. Jadi bagaimana menurutmu Lich Dayan? Maukah kau membantuku? Lanjut ucap Choi Min-jun ke Monster Lich, yang mengungkapkan maksud kedatangannya ke sana. Berniat menawarkan kerjasama dengan dirinya. Bersambung. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan terus updatean cerita selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.